Hello football lovers, selamat datang di LGD9 Football. Seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar sepak bola khusus untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chelsea ditahan Wolves, Tuchel mulai ketar-ketir. Chelsea gagal mengalahkan Wolves dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Bermain di Stamford Bridge, si biru ditahan 2-2. Kini Chelsea mengoleksi 67 poin dari 35 laga di peringkat 3 klasemen Liga Inggris. Dengan menyisakan 3 laga tersisa, Chelsea harus menang sambil berharap sang rival terpleset agar bisa bertahan di posisi 3 atau 4 besar. Situasi itu yang kini mulai menghantui Tuchel. Jika Anda tidak menang, tentu saja Anda harus khawatir, kata Thomas Tuchel kepada Talksport. Tetapi Anda harus berkonsentrasi pada hasil Anda sendiri, dan satu-satunya fokus adalah kami sendiri, jelasnya. Kena bantai Brighton, Bruno Fernandes ungkap, kami tak pantas pakai jersey Manchester United. Akibat kekalahan memalukan tersebut, para supporter Manchester United yang mendukung langsung dari tribun stadion sangat kesal. Bahkan supporter The Red Devil sampai-sampai menyanyikan nyanyian yang menghina para pemainnya sendiri. Mereka lantang berteriak, kalian tidak pantas mengenakan seragam Manchester United. Menanggapi hal itu, Bruno Fernandes pun menerima dan tak keberatan disebut dengan kata-kata makian dari supporter Manchester United tersebut. Saya memasukkan diri saya ke dalam pemain yang tak pantas mengenakan jersey Manchester United, kata Fernandes, dikutip dari Manchester Evening News. Haaland atau Mbappe menurut Pique? Jika dalam beberapa tahun terakhir ada rivalitas Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi saat membahas predikat pemain terbaik dunia, nama Haaland dan Mbappe sudah digadang-gadang akan jadi suksesornya. Gerard Pique dalam pengalamannya sebagai pemain bertahan Barcelona maupun timnas Spanyol dimintai pendapatnya mengenai mana yang lebih unggul di antara Erling Haaland atau Kylian Mbappe. Haaland lebih bersifat striker murni. Ia sangat tangguh dan mencetak banyak gol, katanya kepada The Overlap bersama Gary Neville seperti dilansir Talksport. Saya akan bilang tipikal Mbappe lebih kepada pemain komplit. Ia main dari sebagai penyerang sayap, tapi juga bisa jadi striker. Keduanya amat sangat bagus. Saya belum pernah berkesempatan menghadapi Haaland, tapi sudah pernah melawan Mbappe. Sulit memilih di antara keduanya, tutur Pique. Fiorentina versus Roma, Ilupi takluk 0-2. Pertandingan Fiorentina versus AS Roma berlangsung di Artemio Franchi Selasa dini hari, menurunkan Tammy Abraham dan Lorenzo Pellegrini di depan. Roma justru ditekan Fiorentina sehingga kebobolan duluan di menit ke-5 lewat eksekusi penalti Nico Gonzalez. Fiorentina mendapatkan gol keduanya di menit ke-11 melalui Giacomo Bonaventura. Skor 2-0 untuk kemenangan Fiorentina bertahan hingga laga usai. Roma tertahan di posisi ke-6 klasemen Liga Italia dengan 59 poin dari 36 laga. Sama dengan Fiorentina namun unggul head to head. Verona versus Milan, Rossoneri menang, gusur Inter dari puncak. Laga Verona versus Milan digelar di Stadion Marc Antonio Benegadi Senin dini hari. Milan kebobolan lebih dulu oleh gol Davide Varoni pada menit ke-38. Milan kemudian membalas lewat gol Sandro Tonali di injury time babak pertama. Tonali kembali mencetak gol di awal babak kedua untuk membawa Milan berbalik unggul. Alessandro Florenzi kemudian memantapkan kemenangan Milan lewat golnya pada menit ke-86.
Berkat kemenangan ini, AC Milan menggeser Inter Milan dari puncak klasemen Liga Italia dengan 80 poin dari 36 pertandingan. Sementara Verona ada di urutan ke-9 dengan 52 poin. Atletico versus Madrid, Griezmann dan kawan-kawan menangi derby Madrid. Bermain di Wanda Metropolitano Senin dini hari, Atletico menang berkat gol tunggal Yannick Carrasco dari titik putih di menit ke-40. Madrid berupaya membalas namun tak berhasil hingga laga usai. Kekalahan ini tak mempengaruhi posisi Madrid yang sudah mengunci gelar juara La Liga. Sementara bagi Atletico, tambahan 3 poin membuat mereka kukuh di posisi 4 klasemen dengan 64 poin. PSG versus Troyes, Les Parisiens tertahan meski trio MNM main penuh. PSG menjamu Troyes di Parc des Princes pada laga lanjutan Ligue 1 Senin dini hari. Tuan rumah sudah mampu membuka angka ketika laga baru berjalan 6 menit lewat gol Marquinhos. PSG menambah keunggulan lewat eksekusi penalti Neymar di menit ke-29. 5 menit berselang, Troyes merespon lewat gol Ike Ugbo. 4 menit babak kedua berjalan, Troyes bisa menyetarakan angka lewat eksekusi penalti Florent Tardieu. Skor imbang 2-2 bertahan hingga akhir laga. Tambahan 1 angka bikin PSG kini mengumpulkan 80 poin di urutan teratas. Sementara Troyes di peringkat ke-15 dengan 37 angka. Bayern Munchen versus Stuttgart berakhir 2-2. Laga Bayern Munchen versus Stuttgart digelar di Allianz Arena Minggu malam. Stuttgart mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol lebih dulu lewat Thiago Thomas pada menit ke-8. Bayern menyamakan kedudukan pada menit ke-35 lewat Serge Gnabry. 1 menit menjelang turun minum, Bayern membalikkan keadaan dan unggul 2-1 lewat Thomas Müller. Skor kembali imbang pada menit ke-52. Stuttgart menyamakan kedudukan lewat sundulan Sasa Kalajic. Dengan hasil ini, Bayern Munchen kini mengumpulkan 76 poin dari 33 pertandingan di klasemen Bundesliga. Sementara Stuttgart ada di peringkat ke-16 dengan 30 poin. Kalahkan Leicester, Everton keluar dari zona degradasi. Bertandang ke King Power Stadium, Everton unggul cepat di menit ke-6 lewat tendangan voli Vitali Mykolenko. Tuan rumah membalas di menit ke-11 melalui Patson Daka. Namun sundulan Mason Holgate di menit ke-30 membuat The Toffees kembali unggul. Skor 2-1 tersebut berhasil dipertahankan hingga akhir laga, membuat Everton merangkak keluar dari jurang degradasi. Richarlison dan kawan-kawan ada di posisi 16 dengan 35 poin dari 34 laga. Manchester City versus Newcastle, menang 5-0, The Citizen jauhi Liverpool. Manchester City menjamu Newcastle United di Etihad Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris Minggu malam. Tuan rumah tampil dominan sepanjang 90 menit. Manchester City mampu mencetak 2 gol di babak pertama lewat Raheem Sterling di menit ke-19. Dan Aymeric Laporte di menit ke-38.
Manchester City mencetak 3 gol lagi di babak kedua. Gol ketiga lahir dari Rodri di menit ke-61. Lalu Phil Foden dan Raheem Sterling mencetak 2 gol di penghujung laga untuk menutup kemenangan Manchester City. Kemenangan 5-0 atas Newcastle United membuat Manchester City kembali ke puncak klasemen. Manchester Biru mengumpulkan 86 poin, menjauhi kejaran Liverpool yang meraih 83 poin di urutan kedua dengan 3 laga tersisa. Sementara Newcastle saat ini berada di posisi 13, mereka menorehkan 43 poin. Arsenal versus Leeds, Nketiah 2 gol, The Gunners menang 2-1. Bermain di Emirates, Arsenal langsung unggul 2 gol dalam 10 menit pertama lewat Nketiah di menit ke-5 dan di menit ke-10. Laga tampak sudah dalam genggaman The Gunners saat Luke Ayling mendapat kartu merah pada menit ke-27. Namun Leeds berusaha bangkit dan berhasil mencetak gol di babak kedua lewat sepakan Diego Llorente di menit ke-66. Sayangnya itu tak cukup untuk menghindarkan The White dari kekalahan. Hasil ini membuat Arsenal kukuh di peringkat 4 klasemen sementara dengan 66 poin. Sementara Leeds ada di posisi 18 dengan 34 poin dan masih terancam degradasi. Kalahkan Leeds United, modal berharga Arsenal hadapi Tottenham. Kemenangan atas Leeds menjadi modal berharga untuk Arsenal pada laga selanjutnya menghadapi Tottenham. Duel bertajuk Derby London Utara ini semakin sengit karena kedua tim memperebutkan tiket ke Liga Champions. Meriam London dipastikan bakal mengamankan tempat di Liga Champions jika mampu mengalahkan Tottenham. Manajer Arsenal Mikel Arteta paham betul duel menghadapi The Lily-White sangat penting untuk tim asuhannya. Ia menilai Arsenal kini dalam kondisi yang sangat baik usai sempat menjalani musim yang sulit. The Gunners tentu bertekad menyegel tiket Liga Champions di laga kontra sang rival sekota. Haaland lolos tes medis City, gajinya di bawah De Bruyne. Haaland kini tengah berada di Brussels, Belgia dan baru saja menyelesaikan tes medis bersama tim dokter City. Setelah itu dokumen kontrak Haaland akan disiapkan dan ditandatangani. Kabarnya Haaland akan disiapkan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2027. Dan gajinya pun tidak sebesar yang dikabarkan sebelumnya, yakni 500.000 pounds per pekan. Sebab manajemen City tidak ingin ada yang melebihi besaran gaji De Bruyne yang merupakan pemain bergaji tertinggi, yakni 375.000 pounds per pekan. Kemungkinan besar Haaland bakal menerima sekitar 250 sampai 300.000 pounds per pekan. Bayern Munchen dekati Sadio Mane. Kontrak Mane akan habis pada 2023, namun belum ada tanda-tanda kontrak baru. Situasi inilah yang kemudian dipantau oleh klub-klub top Eropa. Salah satunya adalah Bayern yang diam-diam sudah meminati Mane dalam beberapa bulan terakhir. Dikutip Sky Germany, Direktur Bayern Hasan Salihamidzic sudah bertemu agen Mane Bjorn Bezemer pekan ini. Diperkirakan Salihamidzic membicarakan soal kemungkinan merekrut Mane musim panas nanti. Melihat gaji Mane di Liverpool yang cuma 100.000 pounds per pekan, Bayern takkan kesulitan untuk menaikkan hingga 2 kali lipatnya. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe.